Dan masalahnya kadang-kadang di marketplace yang ada sekarang itu beberapa itu mungkin ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Permatasari di podcast Kabarkan. Oke, tema kita kali ini yaitu tentang milenial cerdas pilih obat dan makanan aman. Nah, ada teman kita nih yang datang di podcast ini berasal dari staf kantor Lokapom di Kota Lubuk Linggau. Baik Mas, boleh diperkenalan diri dulu. Iya, saya Muhammad Ramadan, bisa dipanggil Rama. Saya dari staf kantor Lokapom di Kota Lubuk Linggau di substansi informasi dan komunikasi. Oke, substansi informasi dan komunikasi. Berarti tentang informasi kepada masyarakat begitu Mas ya? Kurang lebih termasuk juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Oke. Boleh diceritain nggak Mas terkait peran dari BPOM terhadap pengawasan obat dan makanan khususnya nih di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya? Ya, jadi Badan POM sendiri mungkin banyak masyarakat sudah mengenal. Jadi Badan POM ini merupakan badan pemerintahan, disingkat BPOM, itu panjang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan POM ini merupakan lembaga instansi pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan. Nah, tanggung jawabnya dari Badan POM ini sendiri langsung kepada Presiden melalui koordinasi ke kementerian yang mengurusi bidang kesehatan. Nah, untuk Lokapom di Kota Lubuk Linggau ini sendiri, wilayah kerjanya walaupun namanya Lokapom di Lubuk Linggau, tapi juga mencakup ke 5 wilayah kerja di Sumatera Selatan ini. Salah satunya ya termasuk juga Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Empat Lawang, dan juga Lahat. Oke, nah dengan 5 kabupaten kota tadi Mas, ada nggak permasalahan yang terjadi nih di lapangan terkait tentang pengawasan, baik itu makanan maupun obat? Iya, kalau buat pengawasan permasalahan yang umum sekarang terjadi, jadi Badan POM ini sendiri sebenarnya tupoksinya terkait dengan obat dan makanan yang ada beredar di masyarakat, baik dia sebelum terjun ke masyarakat pre-market pengawasannya, mulai saat dia registrasi hingga juga saat dia post-market atau setelah diedarkan. Mungkin kalau permasalahan itu dinamis ya. Setiap tahun pasti ada permasalahan baru seiring dengan perkembangan zaman. Tapi yang kalau dibicara tentang permasalahan mungkin yang lagi booming-boomingnya sekarang, apalagi setelah kita mengalami masa-masa pandemi, yang lagi marak ini tentang permasalahan obat-obatan dan makanan ilegal yang ada di toko-toko yang dijual secara daring, seperti itu. Seperti contohnya kan semenjak kita pandemi kan kita tidak bisa langsung ke sarana retail atau ke pasar. Nah, masyarakat sudah mulai terbentuk pola hidup baru. Mereka sudah mulai mencari barang-barang terutama obat-obat dan makanan itu secara daring online. Dan masalahnya kadang-kadang di marketplace yang ada sekarang itu beberapa itu mungkin ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oke, berarti bukan hanya pengawasan misalnya kayak di toko, apotik saja, tapi bagaimana bentuk pengawasannya kalau dia secara daring di marketplace itu? Iya, kalau secara daring ya dari Badan POM sebenarnya ada beberapa bidang. Ada juga mulai dari bidang pemeriksaan, ada juga seperti saya di bidang informasi dan komunikasi, ada juga di bidang penindakan. Nah, untuk yang marketplace ini kita juga saat ini sih ada cyber kita sedang gerakkan. Cuman kalau buat yang namanya daring ini biasanya konsumtifnya itu dari kalangan milenial, karena yang mungkin yang hobi belanja online ya banyak kata-kata itu anak-anak.
yang lagi sekolah atau anak-anak perkuliahan, yang mereka memang sudah akrab dengan yang namanya media sosial. Nah, yang pengawasan online tetap kami lakukan, mulai dari pengawasan apakah barang-barang yang diedarkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya kita tidak bisa dari Badan POM sendiri. Betul, Badan POM menyadari kalau seandainya untuk mencapai visi yang sama, yaitu visi kami itu untuk mewujudkan lomba dan makanan aman dan bermutu, namun dilakukan secara bergotong royong. Kami juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Contohnya nih, pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengawasan secara daring apa aja? Ya, biasanya kalau pengawasan secara daring ini kita lakukan di kantor masing-masing. Kemudian kita browsing, ada staf khusus untuk menilai. Dari hasil pengawasan tersebut, biasa kami akan bersurat dan kemudian melakukan take down terhadap iklan-iklan yang beredar, ataupun ada tim-tim khusus untuk menindak sarana yang online. Tapi dalam untuk pelaku usahanya, tapi yang kami juga tekankan adalah pembinaan terhadap si konsumennya itu sendiri. Nah, makanya dalam akhir-akhir ini kita juga ada membentuk yang namanya Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman, yang mana ini gerakan ini kita bentuk. Sebenarnya inisiasinya sudah mulai dari tahun 2020, sudah di 2 provinsi di Indonesia, dan semenjak tahun 2021 kemudian 2022 ini digalakkan pembentukan duta ini se-Indonesia, jadi seluruh provinsi Indonesia, dan diikuti hampir lebih dari 500 peserta. Nah, tujuannya apa? Jadi seperti tadi, kita tidak bisa hanya dari Badan POM sendiri, kita juga menggait lintas sektor. Dalam hal ini, duta-duta yang kita rekrut ini adalah duta-duta dari kalangan milenial, yang mana harapannya mereka juga dapat mengedukasi komunitasnya atau teman-temannya untuk tidak ikut terpengaruh dengan tadi seperti ataupun yang Oke Mas, terkait tadi kan ada masalah-masalah yang terjadi baik di masyarakat, terutama yang namanya iklan, baik itu iklan di sosmed, apalagi nih kalau kita nonton misalnya YouTube, itu kan iklan tiba-tiba ada pembersih wajah langsung kinclong dalam waktu 1 hari gitu kan. Nah, mereka ini berarti anak-anak muda yang bisa membawa pengaruh positif lah ya bagi teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian solusi dari permasalahan baik tadi secara online maupun secara offline atau di apotik segala macam, apa yang sudah dilakukan dari solusi-solusi permasalahan itu dari Badan POM sendiri? Ya. Kalau dari Badan POM sendiri, kita selalu mengutamakan yang namanya pembinaan. Nah, untuk kasus-kasus yang sekarang seperti yang kosmetik dan produk-produk obat-obatan dan makanan yang dijual di secara online secara ilegal, ya solusi yang sudah pernah kita tawarkan ya salah satunya terus melakukan pengawasan. Kemudian juga yang sudah pernah kita lakukan adalah setiap tahun pasti Badan POM itu rutin melakukan take down terhadap iklan-iklan ataupun media-media yang menyiarkan dalam tanda kutip hoax ya terkait informasi. Cuman itu tadi salah satu yang kita lakukan juga adalah pembentukan komunitas-komunitas, melakukan edukasi terhadap komunitas-komunitas yang memang dia banyak terpapar dengan media sosial. Dalam artian dalam konteks ini adalah generasi milenial yang kami lakukan. Salah satunya yaitu tadi di bulan April kita sudah melakukan seleksi untuk menjadi putra-putri terbaik di Kota Lubuk Linggau untuk kita nobatkan sebagai duta dari Badan POM, yang harapannya mereka ini bisa menjadi spokesperson yang tidak tersampaikan dengan cara lama, tapi bisa diterapkan dengan cara-cara mereka di hidup di daerah-daerah sekarang. Harapannya, jadi kita ada 3 orang duta jamu dan 3 orang duta kosmetik. Mereka sudah kita didik
rekrutmen hingga sekarang, harapannya keenam orang tersebut dapat mampu membantu kami dalam melakukan edukasi terutama. Berarti programnya bagus banget ya menurut saya. Karena kalau kita ngajak milenial itu kan anak-anak yang hobi dikit-dikit bangun tidur aja udah buka sosmed gitu. Dari sosmed itu pengaruhnya sangat besar, apalagi kalau misalnya mereka memberikan edukasi seperti misalnya, ayo teman-teman kita menggunakan produk-produk yang aman, yang sesuai dengan BPOM, ada Nah, sekarang ini terakhir dari Mas sendiri maupun dari Badan POM, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat luas nih, apalagi masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya yang 5 kota kabupaten. Ya harapannya kepada pendengar ya, untuk saat ini produk-produk obat dan makanan ataupun kehidupan kita sudah sangat akrab dengan dunia online. Apapun kita bisa lakukan dengan genggaman tangan, tapi tetaplah bijak dalam melakukan hal-hal secara online, baik kita sebagai pelaku usaha maupun kita sebagai konsumen. Untuk yang sebagai pelaku usaha, sebisa mungkin berlakulah jujur dengan produk-produk yang mereka jual. Kalau memang sebagai pelaku usaha, usahakan apa yang kita sampaikan itu memang benar adanya dan tidak mengakibatkan efek buruk terhadap masyarakat. Dalam artian, contohnya kita harapannya tidak memberikan misinformasi kepada masyarakat. Apabila suatu produk itu yang kita jual ini umumnya yang mereka gunakan adalah kata-kata instan, ya, atau cepat. Itu untuk para pelaku usaha, dan itu untuk para konsumen juga selalu ingat sebelum membeli produk secara online itu jangan langsung tergiur dengan iklan-iklan ataupun promosi yang bersifat tadi instan, tidak masuk akal kadang-kadang ya. Saya pernah menemukan salah satu iklan langsing ya, contohnya sebagai contoh, bukan mendiskreditkan iklan langsing ya, bisa langsing dalam waktu 2 hari contohnya seperti itu. Itu kan sangat instan ya. Nah, sedangkan yang olahraga sudah ke tempat gym, dia berbulan-bulan untuk berusaha membuat tubuhnya lebih sehat lagi seperti itu. Nah, harapannya seperti itu, jangan mudah tergiur karena apapun yang bersifat instan, terutama untuk obat-obatan itu peluang untuk efek sampingnya juga sangat besar. Semakin kecil obat, efek sampingnya mungkin akan semakin besar. Oleh karena itu, para konsumen juga harapannya tetap cerdas, selalu ngecek cek kemasannya, cek juga labelnya, cek kadaluarsa, dan juga yang paling utama cek juga izin edar, karena seluruh produk obat dan makanan ya dalam badan POM itu diwajibkan memiliki nomor izin edar, terutama untuk obat-obat tradisional yang sekarang lagi banyak juga nih. Oke, terima kasih Mas Rama dari Badan POM sudah memberikan edukasi nih khususnya kepada kita masyarakat tentang bagaimana sih menggunakan obat-obatan maupun pangan yang aman untuk kita konsumsi. Baik, sekian podcast kita kali ini dari teman kita dari BPOM. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.